Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman, NIM saya H1916000511. Saya akan menjelaskan pengertian tentang komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Syeda dari kelas 3B. NIM saya 1916000498. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adirma Wahyuni. NIM saya H1916000491. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misran Jode Effendi. Saya dari kelas TRPL 3B. NIM saya H1916000505. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmetika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Adapun bagian-bagian komputer personal terdiri dari yaitu monitor, papan induk, pemroses, slot SATA, memori akses acak, slot PSI, dan pencatu daya, penggerak cakram optis, cakram keras, papan tombol, dan tetikus. Dalam arti seperti itu terdapat alat seperti slide rule, jenis kalkulator mekanik mulai dari abakus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengolah informasi atau sistem pengolahan informasi. Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam kata komputer, dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut sebagai komputer. Kata komputer sekarang secara umum pernah dipergunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa mesin pembantu. Menurut Barnhart Conquest Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian menjelang tahun 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Selama Perang Dunia II, kata tersebut menunjukkan kepada para pekerja wanita Amerika Serikat dan Inggris yang pekerjaan menghitung jalan artileri perang dengan mesin hitung. Carlos Babbage mendesain salah satu mesin hitung pertama yang disebut mesin analytical. Selain itu, sebagai alat mesin sederhana seperti slide rule juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Sebelum melangkah ke sejarah perkembangan komputer, Anda juga harus tahu siapa penemu komputer pertama kali. Ialah Carlos Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris. Pada mulanya ia menemui beberapa masalah dalam perhitungan menggunakan tabel matematika. Hal ini membuatnya berinovasi untuk menciptakan alat yang bisa meminimalisir kesalahan dalam proses hitung. Pada akhirnya ia berhasil menciptakan mesin penghitung yang dinamai difference engine pertama. Mesin inilah yang pada masanya dulu menjadi cikal bakal terciptanya komputer. Komputer mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti saat ini yang Anda gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar komputer. Lebih tepatnya tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, ada yang tahu nggak sih teman-teman, bagaimana sih sejarahnya tuh komputer terbentuk? Dan komputer pertama kali itu bentuknya seperti apa? Pasti sebagian sudah ada yang tahu, dan sebagainya belum ada yang tahu. Nah, makanya di video kali ini saya akan menjelaskannya. Nah, ke komputer itu sejarahnya tuh terbagi menjadi 5.
Yang pertama ada generasi pertama di tahun 1940 sampai 1956. Dalam periode ini, komputer itu mulai berkembang. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk menyimpan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan biayanya sangat mahal. Nah, di sini saya bisa kasih contohnya. Nanti di sini ada foto itu yang generasi pertama seperti apa komputernya itu. Komputer itu masih bisa dibilang manual banget, tidak seperti canggih yang sekarang ini yang kita pakai. Dan itu kalau bisa dilihat-lihat juga mungkin agak sulit menggunakannya. Tapi kalau untuk di zaman yang generasi pertama itu mungkin udah sangat efisien untuk menggunakannya, untuk menghitung dan menjumlahkan dalam matematika itu sangat memudahkan sekali. Sekarang kita beralih ke generasi kedua. Generasi kedua itu pada tahun 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil, bentuknya minimalis dan transistor. Komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahan pemrograman dimulai diperkenalkan, seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dan drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Kalian bisa lihat sendiri di sini nanti ada foto yang di generasi kedua. Kalau generasi kedua itu komputernya tuh sudah agak lebih canggih lagi dibanding di generasi pertama, dan mungkin biaya yang digunakan pun untuk membuat komputer ini lebih sedikit atau minimalis dibanding yang generasi pertama tadi. Karena kalian bisa lihat sendiri dari bentuknya aja, generasi kedua itu lebih simple dibanding yang generasi pertama tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke generasi ketiga. Generasi ketiga itu ada pada tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga juga mulai dilengkapi dengan sistem operasi. Nah, jadi di generasi ketiga ini udah bisa dibilang cukup canggih dibanding generasi pertama dan kedua. Karena kenapa saya bilang canggih? Di sini di generasi ketiga kita sudah mengenal namanya mouse dan keyboard. Dari generasi ke-1 kedua kita tuh tidak menggunakan yang namanya mouse dan keyboard, dan itu mungkin kalau kita mengerjakan mungkin efisien, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan sekarang kita di generasi ketiga ini ya mungkin waktu yang dibutuhkan tidak sebanyak dengan di generasi pertama dan kedua saat menggunakan komputer tersebut. Nah, di sini saya bisa kasih lihat nanti generasi ketiga itu gambarnya seperti ini. Sudah lumayan bagus dan udah mirip sama generasi sekarang, cuman mungkin teknologi atau kecanggihannya itu tidak seperti sekarang. Nah, generasi keempat yaitu tahun 1971. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan. Saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil, prosesor pertama Intel 404 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode ini, istilah personal komputer atau PC mulai digunakan dengan teknologi yang lebih maju. Generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Nah, nanti saya bisa kasih lihat di sini. Ini sudah hampir mirip dengan komputer zaman sekarang. Bisa dibilang udah persis lah, cuman bedanya kalian bisa lihat sendiri di sini sama yang sekarang itu. Nah, di sini sudah ada pembangunan internet. Nah, lebih canggih lagi dibanding generasi 1, 2, dan 3. Jadi, di generasi ketiga ini, maksud saya di generasi keempat ini, dengan ada pembangunan internet, kita juga bisa mencari berita-berita atau sesuatu yang kita butuhkan untuk bahan
materi yang kita inginkan. Jadi lebih mudah lagi dibanding ke 1, kedua, dan ketiga tadi. Nah, kalau sekarang ada namanya generasi kelima, yaitu generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh, teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel, dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat dan merespon bahan manusia. Nah, jadi di generasi kelima ini, komputer itu sudah banyak digunakan. Karena digunakannya itu dari zaman sekarang dan zaman masa depan nanti. Nah, jadi di generasi kelima ini sudah sangat-sangat canggih. Sudah bisa internet, udah bisa kita ngerjakan sesuatu kayak seperti tugas atau mencari materi. Jadi lebih mudah lagi. Dan di zaman sekarang ini komputer juga tidak hanya itu saja. Kita bisa mendengarkan lagu, kita bisa menonton video, menonton film. Sekarang tuh komputer yang kelima itu, di generasi kelima itu sudah canggih. Bisa dibilang udah lebih up to date dibanding dari generasi 1 sampai 4 tadi. Selanjutnya di sini saya akan memberikan alasan bagi penggunaan komputer. Jadi, alasan penggunaan komputer di mana di tengah arus globalisasi dan teknologi informasi yang sangat pesat, seperti saat ini di era pandemik ini di mana semuanya menggunakan komputer atau gadget, contohnya kuliah online, sekolah online, dan jualan online. Kita harus menggali manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat secara optimal. Karena di era yang serba digital seperti saat ini, segala sesuatunya pastilah memiliki keterkaitan dengan komputer. Tidak ada satu bidang kehidupan yang tidak memiliki peranan komputer, terutama jika dikaitkan dengan masalah administrasi. Nah, jika kita mendengar kata administrasi, pastilah berkaitan dengan komputer. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang menghambat penggunaan komputer di instansi pemerintah. Yang pertama, minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi. Dan yang kedua, mental korupsi yang sangat kuat, menjadikan masalah kerumitan birokrasi menjadi sebuah hal yang disengaja. Dan yang ketiga, belum meratanya pembangunan teknologi informasi khususnya di wilayah pedesaan dan di kawasan luar Jawa. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan alasan bagi penggunaan komputer. Ada banyak manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sarana komunikasi, dan 2, memudahkan pekerjaan, 3, penunjang pendidikan, 4, berbisnis, dan 5, juga dapat digunakan sebagai media hiburan. Dan itu adalah manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebih kata mohon dimaafkan. Bagi kalian yang ingin memberi tanggapan, saran, sanggahan, silakan komen di bawah video ini. Kami akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari kalian dan menerima masukan dari kalian. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.